warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita sedang bersama dengan Koordinator Lapangan Kampung Bahagia 2 Desa Sugian, Kecamatan Sambelye. Bersama beliau malam ini kita akan mengupas tentang sejarah bagaimana Kampung Bahagia ini bisa berdiri dan apa saja yang dilakukan serta target-target ke depan Kampung Bahagia ini seperti apa. Untuk lebih jelasnya bagaimana tentang background ataupun sejarah tentang Kampung Bahagia ini, kita akan mengupas sedikit bersama dengan Koordinator Lapangan Abang Suhirman. Ya, bagaimana sejarah Kampung Bahagia ini kemudian bisa dinamakan Kampung Bahagia? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya Kampung Bahagia ini, Bahagia 2 ini adalah replikasi dari kegiatan Kampung Bahagia 1 yang kami laksanakan di Amor-Amor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Jadi konsep Kampung Bahagia ini sendiri itu lahir dari pertemuan-pertemuan yang kami lakukan di lapangan sendiri oleh bersama tim yang secara kebetulan juga hadir di lapangan pada saat itu. Barulah kemudian kita bersepakat untuk mendirikan Kampung Bahagia yang pada awalnya kami hanya berpikir bahwa bagaimana memberikan pelayanan secara tanggap darurat kepada masyarakat, tetapi kemudian kita berpikir setelah berada di lapangan tidak mungkin selama ini kita akan memberikan pelayanan tanggap darurat kepada masyarakat. Oleh karena itu terpikirlah untuk membuat sebuah konsep yang terencana, terstruktur, sehingga target yang ingin kita capai itu pun terukur. Di Kampung Bahagia 1 mulailah kita sediakan beberapa fasilitas seperti camp-camp pengungsian, ada MCK, ada masjid, ada pusat pendidikan dan lain-lain. Nah, keberhasilan yang kita lakukan di Amor-Amor, Desa Gumantar, Kabupaten Lombok Utara, itu kemudian kita replikasi di Kampung Bahagia 2 ini. Kampung Bahagia 2 ini kemudian berdiri 3 hari pasca terjadinya gempa 7,0 skala Richter yang ada dengan pusat gempanya ada di Gili Sulat, Gili Lawang, yaitu wilayah Desa Sugian. Nah, sehingga kami memilih Desa Sugian sebagai pusat kegiatan dari Kampung Bahagia 2 karena memang pusat gempanya ada di sini. Apa saja yang kami lakukan? Pertama kali tentu adalah kegiatan tanggap darurat. Nah, setelah 3 hari kegiatan tanggap darurat, kemudian kami melaksanakan beberapa kegiatan seperti pelayanan BD, kemudian memperbaiki beberapa fasilitas umum yang ada, misalnya MCK masjid yang rusak. Kami tambahkan MCK-nya karena banyaknya pengungsi yang ada di lapangan ini. Pada awalnya kami hanya membina 50 orang di Kampung Bahagia ini, tetapi kemudian secara berangsur-angsur setiap hari terus terjadi penambahan penduduk sehingga sampai saat ini kami menampung di lapangan Sugian ini sekitar lebih dari 150 kepala keluarga dengan jumlah 357 jiwa. Nah, setelah itu kemudian kita berpikir untuk mereka yang tidak mungkin mereka berada di lokasi pengungsian selama ini, di mana di wilayah Sugian ini kena desa pantai. Bagaimana membahagiakan masyarakat, menghilangkan masyarakat dari trauma, juga membantu masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang tidak hanya bersifat instan, misalnya bagi tanggap darurat untuk urusan logistik, tetapi kita juga akan terlibat bagaimana Dan inilah suasana dari pasar tidur gratis, di mana warga sekitar pengungsian di Kampung Bahagia ini bisa mengambil pakaian baik berupa pakaian atas atau bawah, sehingga tidak ada warga yang mendapatkan bagian tidak merata. Bisa Anda saksikan.